Pasca pandemi COVID melandai, kunjungan wisata ke Pulau Lombok meningkat, menyusul datangnya sejumlah kapal pesiar yang mengangkut wisatawan yang dijadwalkan bersandar di Pelabuhan Gilimas, Lombok pada Agustus mendatang. Setelah 2 tahun tertunda akibat COVID-19, sekitar 9 kapal pesiar yang dijadwalkan bersandar di Pelabuhan Gilimas, Lembar. General Manager Pelindo 3 Bahrudin menjelaskan 9 kapal yang akan singgah di Pelabuhan Gilimas dengan rincian 1 kapal pesiar pada bulan Agustus mendatang. Sementara untuk bulan Desember dijadwalkan ada 3 kapal pesiar yang akan berlabuh. Pihak otoritas Pelabuhan Gilimas Lombok Barat saat ini tengah mempersiapkan berbagai fasilitas termasuk kelayakan dermaga dan pelabuhan untuk menyambut para wisatawan kapal pesiar tersebut. Mengingat selama pandemi ini, jadwal singgah kapal pesiar di Gilimas masih vakum. Koordinasi saya dengan pihak operator kapal, agennya, bahwa di Terminal Gilimas itu masih akan ada jadwal kunjungan kapal terus di semester 4, di triwulan 4. Oktober, November, Desember itu ada 9 call. Ya, 9 call. Semoga ini betul-betul bisa terrealisasi dan perlu dukungan semua pihak, baik di sisi regulasi maupun sisi koordinasi di operasional kami. Ya, kami terus akan meningkatkan koordinasi baik dengan pihak terkait di pelabuhan dan juga dengan Pemda dan masyarakat pemakai jasa. Pelabuhan Gilimas juga diupayakan menjadi salah satu titik simpul penyandaran kapal pesiar sebagai alternatif hotel terapung untuk gelaran SSBK nanti. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews memberitakan. Beralih ke informasi selanjutnya, Tarung Presian memeriahkan HUT Bayangkara ke-76 di Lombok Timur. Para pepadu adu ketangkasan dengan penjalin dan ende untuk memukul lawan, kegiatan untuk melestarikan tradisi adat Sasak. Puluhan pepadu berasal dari Pulau Lombok bertarung di laga di permainan rakyat Presean. Dan para pepadu adu ketangkasan memainkan penjalin dan ende untuk memukul lawan. Meski keras, atraksi ketangkasan suku Sasak ini menjunjung tinggi sportivitas. Pepadu yang kalah maupun menang harus saling berpelukan setelah bertanding. Kegiatan ini upaya untuk melestarikan kebudayaan adat Sasak sekaligus menyambut HUT Bayangkara ke-76. Bahwa warisan leluhur ini harus terus kita lestarikan, harus kita terus gaungkan, sehingga tidak kalah dengan teknologi informasi. Alhamdulillah sore hari ini sinergi LKK dengan Polres Lombok Timur, tentunya saya selaku Kapolres mengucapkan ribuan terima kasih, matur agung tampiasi. Saya berharap mari kita sama-sama lestarikan budaya peninggalan leluhur kita ini. Kalau bukan kita, terus siapa lagi? Mari kita sama-sama jadi orang Sasak yang tidak lupa akan budaya Sasak. Tarung Presian ini menarik perhatian warga. Mereka menyaksikan laga ini dengan membentuk bundaran di arena laga. Sekda Lombok Timur melawan Kapolres Lombok Timur membuka tarung seni ketangkasan permainan rakyat Presian di Terminal Pancor. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews memberitakan. Bambu haur gereng termasuk salah satu jenis bambu yang endemik di Jawa Barat. Dan oleh masyarakat setempat diyakini air di dalam batang bambu haur gereng dapat dijadikan sebagai obat tradisional. Dan sekarang saya udah barengan sama Kang Boyo dan kita mau konservasi yang namanya haur gereng atau bambu gereng. Bambu haur gereng termasuk salah satu jenis bambu yang endemik di Jawa Barat. Namun, kurangnya upaya pelestarian membuat bambu haur gereng terancam punah. Ini kalau saya lihat ini unik banget ya. Ini kayak ada durinya gitu. Beda dari bambu biasanya. Ya, ini bedanya salah satunya bisa dimanfaatkan jadi pagar. Oh, bisa jadi pagar. Dulu di kawasan BKSDA Hutan Suaka Margasatwa ini sangat banyak ini pohon-pohon ini untuk menjaga si hewan-hewannya ini tidak keluar. Oh, karena dia berduri ini. Ini jadi pagar. Karena memiliki batang yang sangat kuat, bambu haur gereng seringkali dijadikan penahan tebing untuk mencegah longsor. Selain itu, jenis bambu yang satu ini juga memiliki manfaat lain. Sebagian masyarakat Jawa Barat meyakini
air di dalam batang bambu haur gereng dapat menjadi obat tradisional. Jadi sebelum dimasukin, bawahnya itu plastiknya kita sobek dulu ya. Baru ditanam. Oke. Ini ditutupin lagi. Nah ini kira-kira berapa lama Kang sampai tumbuh dewasanya? Kita nunggu sampai 4-5 tahun. Oh 4-5 tahun. Oh berarti kita harus nunggu nih kira-kira 4-5 tahun baru manfaatnya bakal ketahuan ya Kang ya. Selain bambu haur gereng, bambu hitam merupakan jenis bambu lain yang dapat ditemukan di wilayah Ciletuh. Bambu hitam kerap dijadikan alat musik, furniture, dan perkakas rumah tangga. Salah satu kesenian khas masyarakat Sukabumi yang terbuat dari bambu hitam adalah lodong. Kesenian lodong pertama kali digagas Nur Ramlan, seorang seniman dari desa Taman Jaya. Proses pembuatannya yang pertama ya kita potong dulu bambunya, setelah itu kita dilobangi. Oh ya. Dan ya untuk membedakan satu nada ke nadanya itu kita harus ada ukuran tertentu. Yang paling panjangnya itu kurang lebih 110. Yang kedua 80, ke bawahnya terus. Nah kalau yang ini akangnya lagi ngapain Ya, nih? membuang si buku-bukunya ini. Buku-bukunya yang Iya, di setiap ini dibuang. dalamnya itu ya, dibersihin. Jadi nanti suaranya lepas keluar. Oh gitu, boleh. Kalau ini sebetulnya suaranya gini. Nah ini baru. Oh itu yang benernya. Iya ini yang benar. Lumayan susah juga sih. Ya. Oh iya bener. Asik. Saya pun ikut menikmati asyiknya bermain lodong bersama kelompok musik guay. Hayang uli unggal peting ruang riung komo sabari hareureum eueuh pisan manfaatna. Informasi kami tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini dalam iNews NTB. Saya Vita Widya beserta seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai